Mencengangkan, fakta misteri di balik pembangunan Monas. Benarkah terdapat arwah perempuan berambut panjang di puncaknya? Salah satu bentuk politik yang diberlakukan oleh Presiden Soekarno adalah menerapkan politik mercusuar, yang mana ia membangun beberapa gedung tinggi seperti Monumen Nasional Indonesia atau yang kerap disebut dengan Monas. Dibangunnya monumen tersebut bukan tanpa tujuan. Presiden Soekarno ingin masyarakat dari berbagai lapisan mengenang jasa para pahlawan di masa revolusi. Sang proklamator juga mengharapkan dengan adanya pembangunan Monas ini, maka hal tersebut akan mengukuhkan rasa nasionalisme bagi keturunan-keturunan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Beriringan dengan adanya pembangunan Monas ini, ternyata banyak sekali teori, fakta, dan juga konspirasi yang turut menyelimuti dibangunnya monumen tersebut. Apa sajakah cerita-cerita yang dipercayai oleh masyarakat mengenai Monas? Dalam video ini kita akan membahas beberapa kisah yang menyelimuti salah satu proyek mercusuar ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-temanmu semua. Hingga saat ini, keberadaan Monumen Nasional Indonesia atau Monas banyak dikunjungi masyarakat dari berbagai macam wilayah Nusantara. Tak hanya itu, bangunan dengan tinggi hampir 135 meter ini memiliki kisah yang beragam. Dimulai dari perancangan gedung sampai dapat berdiri kokoh hingga saat ini. Kisah apa sajakah itu? Sayembara besar perancangan desain Monas. Sebelum Monas terbentuk, ternyata terdapat satu buah sayembara yang diikuti lebih dari 50 karya. Sayembara tersebut diadakan oleh Komite Nasional pada tahun 1955. Komite yang terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1954 itu berhasil membuat sayembara bagi siapapun yang ingin mendesain Monas. Dari sekian banyak karya yang masuk, Komite Nasional terpikat pada satu desain karya Frederick Silaban. Konon, karya tersebut merupakan satu-satunya karya yang sangat menggambarkan karakter bangsa. Tak cukup pada sesi pertama, Komite Nasional kemudian menyelenggarakan sayembara kedua untuk memilih kembali desain calon gedung Monas. Pada gelombang kedua sayembara, ternyata jumlah peserta lebih banyak. Total dari 130-an peserta yang mengirim desain Monas. Namun sayang, dari ratusan peserta yang telah berpartisipasi, tidak ada satupun yang karyanya ditarik oleh Komite Nasional. Karya-karya tersebut dinilai tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Hingga pada akhirnya, setelah dua sayembara terlaksana, Bung Karno pun diberitahukan hasil akhir keputusan Komite Nasional mengenai desain Frederick Silaban tersebut. Sayangnya, Presiden Soekarno merasa belum puas, hingga monumen tersebut pun akhirnya diubah bentuknya seperti saat ini. Selain itu, salah satu tokoh bernama Sudarsono kemudian menambahkan angka 17, 8, dan 45 sebagai satu lambang yang bermakna Hari Kemerdekaan Indonesia. Tugu peringatan nasional ini dibangun di tanah seluas 80 hektar dengan rancangan keseluruhan oleh Frederick Silaban, Sudarsono, dan juga dibantu oleh Insinyur Ruseno. Setelah melewati masa pembangunan yang panjang, akhirnya untuk pertama kali di tanggal 12 Juli 1975, Monas dibuka sebagai tempat wisata. Hingga saat ini pun eksistensi Monas masih terbilang baik karena identik dengan lambang ibu kota Jakarta. Misteri perempuan berambut panjang pada puncak Monas. Bangunan Monumen Nasional yang dilapisi oleh marmer memiliki sebuah lift yang ada pada pintu sisi selatan. Konon, lift tersebut dapat membawa orang hingga 11 orang dalam sekali beroperasi. Akses lain yang dapat digunakan adalah tangga darurat. Tangga darurat ini terbuat dari besi, siap untuk dijadikan sebagai jalan alternatif ketika terjadi keadaan darurat. Di bagian puncak terdapat seperti lidah api atau obor dengan tinggi 14 meter. Konon bagian lidah api tersebut ada 77 bagian yang kemudian disatukan. Namun hal tersebut bukan masalah. Yang menarik perhatian adalah sosok perempuan yang ada dalam lidah api tersebut. Konon dalam lidah api di Tugu Monas terdapat sosok perempuan yang duduk bersimpuh dengan rambutnya yang digerai panjang. Wanita tersebut duduk dan langsung menghadap ke Istana Negara. Adanya lidah api yang terdapat dalam bangunan Monas dengan bentuk seperti perempuan itu tidak dapat dilihat dari sembarang tempat. Wanita yang ada dalam lidah api Monas konon hanya bisa dilihat
apabila kita melihat dari Jalan Merdeka Barat sebelah utara yang tak jauh dari Istana Kepresidenan. Adanya sosok wanita dalam puncak Monas menghadirkan satu pertanyaan penting di setiap benak masyarakat. Sesungguhnya siapakah wanita tersebut? Kisah mistis dan penemuan mayat di sekitar gedung Monas. Suatu hal yang mistis di berbagai wilayah memang bukan hanya sekedar cerita, termasuk di Monas ini. Terdapat banyak sekali cerita mistis yang menyelimuti gedung, baik di dalam maupun di pelataran Monas. Salah satu kisah yang terkenal adalah ditemukannya mayat sepasang kekasih. Penemuan kedua mayat tersebut tentu membuat kita merinding. Konon diceritakan bahwa sepasang kekasih tersebut menerima karma akibat mereka melakukan perzinahan. Hal lain yang cukup membuat kita merinding adalah terdapat makhluk astral di dalam gedung Monas yang biasanya akan mengingatkan kita apabila kita berbuat tidak baik. Konon makhluk astral yang ada di dalam gedung Monas ternyata dimiliki oleh orang-orang yang berpengaruh di Indonesia. Tidak diketahui dengan jelas siapa pemilik dari makhluk-makhluk tersebut. Namun, ada yang menjelaskan bahwa makhluk halus dalam gedung Monas akan rutin diberikan sesajen seolah-olah mereka dipelihara supaya bisa dimanfaatkan. Makhluk astral di luar gedung Monas diceritakan memiliki tingkat keganasan yang luar biasa. Hal tersebut berbanding terbalik dengan makhluk yang ada di dalam gedung. Saking ganasnya, pernah diceritakan bahwa dahulu kala ada sosok yang meludah sembarangan. Si makhluk astral tidak menerima perilaku tersebut. Hingga sosok yang meludah kemudian diserang oleh satu penyakit yang membuat dia tidak mampu menggerakkan kepalanya. Malah, dalam kesehariannya ia hanya mampu untuk memiringkan wajah. Mistikers, itu dia beberapa fakta dan misteri dari gedung Monas. Sebenarnya siapakah sosok perempuan yang ada di dalam puncak Monas itu? Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya untuk bisa mengikuti update terbaru video kami. Terima kasih sudah menonton.